Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami sepanjang hidup ini ya Tuhan. Kau sudah pimpin kami sepanjang minggu ini. Dari pekerjaan kami, dari sekolah kami, dari semua yang kami lakukan di minggu ini, Kau selalu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang selalu baik ya Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau datang di kaki-Mu, kami mau menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, karena kami tahu Kau yang selalu baik Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup ini, Kau selalu ada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan,
mau tinggikan nama-Mu lebih lagi. Kami mau sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang paling layak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Masih ada semangat tempat ini? Siapa di sini yang percaya nama Tuhan Yesus ada di tempat yang pertama, bisa lambaikan tangannya. Tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu berharga. Jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam semuanya lambaikan tangan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yuk kita tepuk tangan di atas kepala ya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Siapa di sini yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat, bisa lambaikan tangannya. Ayo dong, lebih semangat dong. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kau Tuhan pernah
Mari semuanya kita mau siapkan hati untuk masuk menerima firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu sekali lagi. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau fokus supaya kita mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
Terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh kembali untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Mungkin kami juga tidak bisa berjumpa dengan beberapa orang yang tidak bisa hadir karena keterbatasan, karena mungkin mereka ada yang sakit. Tapi hari ini seberapa yang kami hadir dengan keadaan yang sehat, kami ungkapkan syukur kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Bila mungkin selama beberapa waktu ini kami tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa, kami melukai hati-Mu. Layakan kami semua pada hari ini Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk belajar sebagai seorang murid yang mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan membangun kerohanian kami. Iman kami tetap teguh kepada Tuhan sebagaimana bangunan yang dibangun di atas dasar karang yang teguh ya Bapa. Tuhan berikan kami kekuatan lebih sehingga kami bukan menjadi anak-anak yang gampang tersinggung, anak-anak Tuhan yang gampang kecewa. Tapi biar firman Tuhan baik itu lembut maupun keras ini ya Bapa, boleh kami terima untuk mengkoreksi hidup kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang semakin ditinggikan dan nama-Mu hamba-Mu ini semakin direndahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Oke, puji Tuhan kalau sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya teman-teman. Sedikit sedih karena 2 minggu kemarin kan sempat kebaktian offline gitu ya. Online ya. Kita nggak bisa offline seperti ini, terus mungkin ada banyak teman-teman kita juga yang sakit gitu ya. Dan hari ini kalau kita masih diberikan kesehatan nih sungguh luar biasa teman-teman ya. Saya mungkin sedikit bersaksi, apakah ini kemurahan Tuhan atau enggak ya teman-teman ya. Tapi ya beberapa kali ada riwayat gitu ya kemarin, kok tiba-tiba teman saya yang ini sakit, teman saya yang ini sakit gitu. Tapi saya sampai hari ini masih diberikan kesehatan, saya rasa bukan karena saya gitu. Tapi karena sekali lagi Tuhan selalu menyertai kita, amin. Demikian teman-teman semua hari ini juga dengan semangatnya, dengan kegigihannya datang ke tempat ini. Puji Tuhan pasti juga Tuhan ingin memberkati saudara lewat firman-Nya yang hari ini akan disampaikan. Nah teman-teman hari ini memasuki bulan Maret ya, udah bulan ketiga gak kerasa loh. Di tahun 2022 kemarin kan banyak teman-teman rumor ya, lebarannya deket gitu ya. Saya kira tuh bulan ini bakal udah puasa teman-teman ya. Siapa yang punya anggapan seperti saya, bulan ini kayaknya udah puasa nih gitu ya. Tapi ternyata enggak, bulan depan baru puasanya gitu ya. Dan bulan April nanti setelah Mei ya, awal Mei itu baru lebaran seperti itu ya. Waktu itu begitu cepat begitu ya teman-teman ya. Nah memasuki bulan Maret ini gak kerasa kita juga Gereja Best punya satu tema baru ya. Tema bulanan untuk bekal kita jemaat Tuhan. Yaitu bicara hidup ya, ada di belakang saya ini. Hidup dalam iman dan kasih. Apa sih maknanya gitu ya. Ini justru jadi reminder kita, jangan-jangan hari ini, banyak hari ini kita hidup tanpa iman dan kasih. Ya, ibaratnya kalau hidup tanpa iman dan kasih itu ya teman-teman ya, boleh analogikan masing-masing punya analogi sendiri ya. Contohnya ada yang suka makan coklat ya, saya hidup tuh kalau nggak ada iman dan kasih mungkin hidup tuh tanpa coklat, nggak ada rasa manisnya, atau rasa pahitnya gitu ya, nggak ada rasa yang untuk kita kecap seperti itu. Tapi teman-teman disinilah sadar gak sih kalau hidup kita tanpa iman dan kasih teman-teman itu benar-benar gawat. Kenapa? Sekali lagi kalau kita hanya berdiri pada satu landasan aja, contohnya kita hanya hidup dengan iman tanpa kasih juga bahaya ya. Iman tidak bisa juga berdiri sendiri tanpa kasih. Demikian juga dengan kasih. Kalau hari ini banyak orang bicara saya adalah orang yang paling memiliki kasih, mengasihi sesama saya dan sebagainya. Tapi juga tanpa dilandasi dengan iman, itu juga bahaya teman-teman. Demikian hari ini kalau kita sangat bisa merasakan ya teman-teman,
kasih ini semakin hari semakin menjadi dingin. Kenapa? Banyak sekali hari ini kasih yang kasih tanpa iman mungkin saja menjadi kasih yang bersyarat. Kalau kamu mau ini, syaratnya A, B, C, D, dan segini teman-teman. Dunia ini ya kasarnya nggak ada yang gratis gitu ya teman-teman ya. Lalu kasih yang pura-pura. Wah ini banyak sekali ya sekarang kalau di dunia maya, dunia virtual. Sekarang ini kan kita lagi memasuki era website 3.0. Apa itu artinya ya? Setelah mungkin kemarin website 2.0, sekarang 3.0 ya. Ya salah satunya mungkin teman-teman juga udah mulai paham tentang dunia metaverse gitu ya. Saya kemarin sedikit baca kenapa alasan harus ada gereja metaverse. Kebetulan gereja Best juga lagi develop loh teman-teman, metaverse ya. Lalu saya sedikit riset apa sih fungsinya, apa enaknya gitu ya di gereja di metaverse. Lalu tiba-tiba saya nemu satu statement yang bilang gini, kalau kita di dunia sekarang kayak contoh metaverse, crypto gitu ya, NFT, semua kreatornya kan bisa dibilang tidak diketahui gitu, bisa disembunyikan seperti itu ya. Nah salah satu fungsinya katanya kalau gereja nanti ada di metaverse kan kita nggak perlu tahu harus mendeklar siapa kita katanya. Mungkin ada yang saya ini backgroundnya sebenarnya pendosa dan sebagainya. Di metaverse saya menjadi seorang pribadi yang baru. Orang nggak akan tahu saya background saya seperti apa, seperti itu ya. Ada plus minusnya teman-teman ya. Tapi balik lagi kita kembali kepada kasih yang pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita selalu dididik oleh firman Tuhan untuk punya kasih yang tulus tentunya, amin. Nah hari ini saya bukan membahas tema bulanan ini lebih dalam teman-teman. Tapi saya pengen membahas satu tema yang menurut saya ini berkaitan kemarin kan banyak nih teman-teman yang kena sakit jasmani gitu ya. Karena virus, kebetulan di sini ada pakarnya juga ya, Pak Dr. Gerald gitu ya. Nah Pak Dr. Gerald ini saya juga sedikit ingat dari tahun lalu teman-teman beliau banyak dilibatkan ya dalam acara seperti Best Talk gitu ya di channel YouTube-nya Best. Membahas tentang kesehatan ya, cara menangani penyakit pandemi ini bagaimana ya, penanganannya bagaimana ya seperti itu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau konsultasi tanya jadwalnya ya, jangan tanya jadwal saya ya. Saya juga nggak tahu nih teman-teman. Tapi hari ini coba saya mau masuk dalam flashback dulu sedikit ya. Ajak teman-teman ini biar relax sedikit ya teman-teman. Awal pandemi terjadi teman-teman, apa aja yang terjadi sih? Ya, awal pandemi tahun 2000 berapa tuh? 21 apa 2020? 20 ya. Masih ingat nggak awal pandemi apa sih? Ada PSBB ya. PSBB kalau sekarang kan dikenalnya PPKM gitu ya. Dulu saya ingat banget kalau kita keluar tuh rasanya padahal ya memang kan diberlakukan PSBB nggak boleh keluar. Tapi biasanya sesekali karena mungkin contoh ke supermarket seperti itu ya. Habis dari supermarket biasanya mandi ya dulu. Kalau saya ini lakukan langsung mandi, langsung rendam bajunya ya. Itu karena ketakutan orang akan virus tadi ya. Terus banyak tuh desinfektan ya, sampai ya kita keluar masuk rumah tuh dimandiin desinfektan seperti itu ya. Rumah sakit penuh, di mana-mana rumah sakit penuh ya. Lalu sempat ada kelangkaan tabung oksigen, kelangkaan obat gitu ya. Bahkan yang luar biasa Indomie viral, ingat nggak ya? Ada orang borong ya, padahal katanya itu buat jualan, tapi di foto katanya ini orang mau mengamankan diri gitu ya, mau isolasi sendiri, makannya Indomie ya sama aja sih menurut saya juga lama-lama mati pelan-pelan bisa-bisa ya gara-gara Indomie gitu ya. Nah ternyata teman-teman sadar nggak sih pandemi selama ini nih mengajarkan banyak hal ya. Selain tadi sakit jasmani ya, tapi juga banyak orang yang sakit secara kerohanian teman-teman. Kerohaniannya sakit, bahkan yang bahaya adalah sakit rohani ini banyak yang menyebabkan kematian jasmani. Banyak sekali teman-teman. Identifikasinya dari mana sih? Ya, coba kita identifikasi dulu ya. Kalau kesehatan jasmani kita udah pasti aware teman-teman. Kalau kena virus contohnya pasti ada demam, ada flu,
Ya, ada yang anosmia tuh nggak bisa hilang indera penciumannya dan perasa seperti itu ya. Bahkan mungkin yang sekarang terakhir-terakhir yang parah ya ada radang, tenggorokan ya dan sebagainya teman-teman. Tapi saya mau ajak pertama kita identifikasi dulu sakit rohaninya apa sih saat pandemi gitu ya. Nah subtemanya saya hari ini akan lebih membahas menekankan kepada sakit kerohanian harus segera ditolong ya. Karena ini bahaya. Tadi selain bisa menyebabkan kematian jasmani tentunya ya. Tadi apa aja dampaknya? Nah, di sini ya. Yang pertama teman-teman, kita identifikasi dulu sakit rohani ini khususnya selama pandemi kita banyak sekali belajar. Salah satunya bicara tentang yang namanya keegoisan. Ya. Ini meningkat kalau kita melihat grafik gitu ya. Keegoisan manusia itu meningkat luar biasa. Kenapa? Contoh tadi ya, saat pandemi gelombang 1 ingat nggak? Yang langka apa? Masker, lalu apa? Tadi sanitizer gitu ya, alkohol gitu ya. Langka, wah orang semua borong bahkan dijadiin bisnis saking ininya dijual lagi gitu ya. Wah mengerikan teman-teman. Terus kalau gelombang kedua ingat nggak? Yang langka apa? Terus yang terjadi apa? Rumah sakit penuh gitu ya. Saya kebetulan alumni ya, alumni gelombang 2 ya, alumni gelombang varian Delta. Waktu kena teman-teman, mengerikan. Saya kebetulan sama teman saya, ada sama waktu itu satu hamba Tuhan namanya Pak Henry Ang. Kita kenanya tuh di apartemen, jadi ya udah kita isolasi mandiri selama 14 hari teman-teman. Kebetulan waktu itu obat itu udah susah banget dicari. Ya, kita pesen dari Halodoc, dari Grab, dari Gojek, gak ada lagi. Akhirnya kita datang ke rumah sakit teman-teman. Bayangkan ketika di rumah sakit begitu banyak pasien antri ya. Karena kita mau dapetin obat, karena kita nggak tahu harus gimana, ya udah akhirnya ini teman-teman kita nunggu di salah satu rumah sakit kebetulan waktu itu di Surabaya. Dan bayangkan saya sama teman saya si Andreas ini datang jam 12 siang, baru dapat obat jam 7 malam. Itu ngantri nunggu di UGD, ngantri nggak tahu saya lihat berapa orang, tapi memang dokter mungkin menilai kita ya, karena kita masih muda, masih mungkin lebih kuat gitu ya. Dibandingkan ada orang tiba-tiba datang naik mobil terus udah dipapah gitu ya, udah semaput-semaput. Bayangkan itu 7 jam kurang lebih kita nunggu. Bahkan kita pun saya sama teman saya yang nunggu juga, kita juga kayaknya ini udah mulai semaput nih, kayaknya bentar lagi kita tepar juga gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu akhirnya kita dapat obat dan kita bisa isoman waktu itu sampai 14 hari teman-teman ya. Ya langka obat, langka tabung oksigen ya. Langka kamar rumah sakit bisa untuk tinggal di rumah sakit saat itu ya. Dan gelombang ketiga yang kemarin, apa yang langka teman-teman ya. Ada yang mungkin tahu teman-teman apa yang langka? Apakah obat lagi, masker lagi? Gelombang 3 minyak goreng, bayangkan ya. Yang kasihan nih ibu-ibu ya, orang tua kita, aduh ya. Tapi puji Tuhan kalau menurut saya loh, puji Tuhan. Kenapa? Kita jadi lebih sehat lah ya, nggak makan goreng-goreng, makan rebus-rebus aja lah ya. Yang kuah-kuah seperti itu ya. Kuah-kuah bukan Indomie juga ya. Habis itu Indomie terus itu juga bahaya teman-teman. Nah ini keegoisan ini luar biasa meningkat banyak teman-teman. Itu penyakit kerohanian yang sadar gak sih teman-teman, itu meningkat tajam. Sehingga itu juga menyebabkan kesehatan jasmani kita juga terganggu karena keegoisan kita. Ya. Lalu yang kedua bicara apa? Ketakutan. Ketakutan bagi setiap orang itu meningkat luar biasa. Banyak orang ketika baru kena COVID ya, baru gejalanya baru bersin-bersin gitu ya, langsung pertama banyak yang menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, mengerikan teman-teman. Ya, saya tiba gara-gara kamu, gara-gara ini ya dan sebagainya. Lalu banyak yang selama saya juga waktu ini COVID nggak kerasa tiba-tiba banyak yang jadi dokter dadakan, ya. Tiba-tiba nggak tahu, nggak ada gelarnya SPD, SPAD apa, tiba-tiba jadi dokter dadakan teman-teman ya. Wih, kamu baru kena ya katanya ya. Ayo cepetan minum obat ini, saya kirimin obat ini, harus minum ini.
Tiba-tiba juga ada yang suruh ada yang jualan juga ada ya. Nih, vitamin katanya. Loh. Kok jadi jualan itu ya? Enggak menyalahkan teman-teman. Tapi ini nyata teman-teman ya. Ketakutan tadi tuh membuat orang tuh bahaya. Bahkan pada akhirnya saya juga ada teman kemarin waktu sakit. Tiba-tiba sekali minum obat 18 jenis obat. Waduh, saya bilang kamu bukannya sembuh malah semaput Pak, kata saya bilang ya. Dan pada akhirnya ketakutan itu juga sadar nggak teman-teman, membunuh diri kita sendiri, bahkan juga orang lain. Tapi bukan karena penyakitnya tadi, tapi karena ketakutannya. Sehingga teman-teman di sini kita diingatkan untuk menjaga kesehatan bukan hanya jasmani, tapi juga kesehatan rohani. Kalau kesehatan rohani itu kita bisa minum obat tadi, ke dokter ya, istirahat. Lalu bagaimana dengan kesehatan rohani hari ini untuk kita mengobatinya? Ya, saya ajak kita melihat dulu satu kisah teman-teman, kita belajar dari sini. Dari kisah seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Dia juga saat itu pernah sakit ya, tapi dia menerima kuasa kemurahan dari Tuhan. Nah, apa yang akan kita belajar mengidentifikasi dari sakitnya Raja Hizkia ini? Kita buka dulu di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya. Ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Teman-teman di sini tadi Raja Hizkia tadi saat itu juga sama ya, punya sakit jasmani, bahkan dikatakan hampir mati ya. Bahkan dikatakan seorang nabi, dikatakan Nabi Yesaya tadi memberikan nubuatan bahwa dia akan mati seperti itu. Teman-teman jujur di sini pernah gak sih ada yang menerima kabar seperti itu dalam hidup kita? Kamu kena sakit ini, umurmu tinggal sebulan, tinggal 2 bulan, tinggal seminggu, ada gak di sini? Saya rasa di sini biasanya ada yang mengalami orang-orang yang sakit kanker biasanya teman-teman ya. Orang-orang yang sakit kanker biasanya memang karena sudah gawat seperti itu, ada dokter memberikan seperti asumsi dari dokter, mungkin hidupnya hanya tinggal segini teman-teman. Tapi teman-teman, apakah itu benar-benar penentu teman-teman dalam hidup kita? Apakah waktu kematian kita itu di tangan dokter? Tentunya enggak, tetap hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tetapi kalau beda dengan case-nya Raja Hizkia ini teman-teman. Raja Hizkia ini udah dinubuatkan ya oleh seorang nabi. Dan dia berkata engkau akan mati. Dan tentu teman-teman kalau kita tadi ya kena penyakit yang ibaratnya udah gawat aja. Pasti kita khawatir, pasti kita stres. Mungkin ada juga yang depresi gitu ya. Ada yang langsung ketakutan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar sebagaimana Raja Hizkia. Dia bagaimana mau datang kepada Tuhan. Ya, dia mengambil yang pertama yaitu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan dia dengan tulus hati dan bahwa telah melakukan apa yang baik di matamu, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tangisan Raja Hizkia ini adalah lambang atau gambaran sebagaimana pertobatan. Nah teman-teman, berarti di sini ketika sebagaimana Raja Hizkia dia mencurahkan melalui doanya, Tuhan juga melihat hati Raja Hizkia dan pertobatannya dia. Berarti di sini teman-teman, kita belajar ketika kita mungkin hari ini sedang sakit jasmani, jangan sampai kerohanian kita juga sakit. Kita boleh mungkin sebagaimana layaknya orang takut ya, tapi jangan sampai ketakutan itu membunuh jasmani kita. Karena kita yakin dan percaya kita punya Tuhan Allah yang hidup, Dia Allah yang senantiasa memperhatikan kita.
Makanya ketika Hizkia tadi dia berdoa, dia menangis, itu lambang dia berserah kepada Tuhan dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah kalau kita lihat di ayat yang keempat dan 5 dan 6 dulu ya, kita bacakan bersama-sama dulu. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Luar biasa ya Tuhan Allah kita, sekali lagi dia Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita teman-teman. Tapi pertanyaannya begini teman-teman. Kalau hari ini kita diingatkan, berarti yang di dalam rohani kita itu mempengaruhi jasmani kita yang di luar. Makanya hari ini ketika engkau sakit, jangan sampai kerohanian kita sakit. Firman Tuhan mengingatkan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya selama kita sakit, hari ini mungkin teman-teman ada yang sakit jasmani atau sedang melayani orang yang sakit jasmani, kita harus berusaha membangkitkan kerohanian kita. Kerohaniannya juga, amin. Jangan sampai ketakutan itu menghimpit iman kita. Sebab kerohanian tadi mempengaruhi apa yang di luar. Ya. Kalau sakit jasmani kita yakin dan percaya teman-teman. Selain kita minum obat tadi, kita istirahat, kita juga mungkin ikut anjuran dokter, ke rumah sakit. Tapi juga Tuhan punya kuasa atas sakit penyakit kita. Dia bisa dengan instan mengambil sakitmu. Dia bisa dengan instan mencabut sakit penyakit yang bersarang dalam tubuh kita. Tapi hari ini saya mau ajak lebih lagi teman-teman. Bagaimana ketika kita tadi sudah menerima kesembuhan, sudah kita menerima mujizat, sudah kita menerima berkat dari Tuhan. Nextnya ini adalah menjaga kerohanian kita. Ini yang sulit loh teman-teman. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah mengidentifikasi ya, sakit itu ada dua. Bukan hanya jasmani tapi juga ada kerohanian. Yang gawat apa? Kalau ketika udah sakit jasmani, kerohanian juga sakit. Karena yang sakit kerohanian itu bisa membunuh jasmani. Lalu berikutnya juga kalau kita sadar bahwa kita juga harus menjaga kerohanian kita. Nah teman-teman, kalau tadi kita sekali lagi diingatkan Tuhan itu berkuasa atas kesembuhan jasmani. Dan tentunya ini sangat-sangat sering terjadi teman-teman. Kalau sering terjadi udah gak perlu kagum lagi teman-teman. Kenapa? Semua udah sering terjadi. Ya. Tetapi hari ini kita juga sadar bahwa kesembuhan itu sesuatu yang instan buat Tuhan. Tapi Tuhan titipkan untuk menjaga kerohanian kita. Menjaga kerohanian itu apa? Firman Tuhan mengingatkan kita. Yaitu coba buka dulu di Amsal 23. Amsal 4 ayat 23. Ini firman yang selalu kita dengar teman-teman. Ketika doa berkat gereja Bes. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua bagaimana kita menjaga hati kita. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan rohani kita teman-teman. Ya, Tuhan titipkan jaga hati. Kenapa? Sebab hati ini rapuh. Hati ini rapuh. Menerima berkat itu makanya mudah teman-teman. Tuhan itu sangat-sangat sanggup untuk memberikan mujizat. Untuk memberikan berkat kepada teman-teman dan saya secara instan. Ya. Tapi dikatakan apa? Menjaga hati itu sulit. Mendapat kesembuhan mudah. Tapi mengucap syukur, menjaga hati untuk mengucap syukur itu sulit. Oleh karena itu teman-teman, di ayat yang kita belajar kembali dulu ke Raja Hizkia ya. Apa yang terjadi ketika Raja Hizkia sudah disembuhkan tadi? Ke raja-raja dulu, 2 Raja-Raja 20, sekarang ke ayat yang ke-12 dan 13 ya.
Boleh tampilkan. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Wih teman-teman, apa yang terjadi ketika Raja Hizkia ini sembuh? Apa yang terjadi? Ini yang bahaya teman-teman. Raja Hizkia tidak bisa menjaga hatinya tadi. Dia akhirnya sombong, memamerkan apa yang dia punya dari perbendaharaannya. Hal ini sungguh menyedihkan teman-teman. Inilah yang menyebabkan bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Karena kesombongan daripada Hizkia ini. Makanya di poin yang kedua ini menjaga hati teman-teman. Ini sangat gampang untuk Tuhan berikan kesembuhan jasmani itu. Berkat itu. Tapi ketika engkau sudah sembuh, engkau sudah menerima berkat Tuhan. Apakah engkau bisa tetap menjaga kesehatan rohanimu, menjaga hatimu? Gak gampang teman-teman di kehidupan sekarang ini ketika engkau diberkati, engkau menjadi pribadi yang terkenal, engkau menjadi pribadi yang kaya, engkau disembuhkan dari orang yang tidak berdaya menjadi sembuh secara jasmani. Hati-hati, apakah ketika engkau menerima berkat itu engkau menjadi sombong seperti Raja Hizkia? Sehingga hari ini teman-teman, sekali lagi hati ini rapuh. Kita harus selalu menfilter, ya. Menfilter apa? Hal yang masuk dalam hati kita. Gak bisa semua kita masukkan ke dalam hati kita. Hari ini kita di gereja teman-teman prokes ketat ya. Saya termasuk para pelayan Tuhan semua sebelum kita melayani harus antigen teman-teman. Jujur teman-teman ini metode bukan artinya tanda kutip lebay. Setiap minggu jujur akan tetap aja ada ternyata pengerja kita yang terdeteksi ketika antigen ini ya. Menurut saya ini satu standar yang sungguh luar biasa gitu ya. Ditambah lagi jemaat memang harus pakai masker gitu ya. Dan di sini udah disediakan ya HEPA filter seperti itu, air purifier gitu ya. Ini usaha gereja, jangan sampai jemaat itu sakit, terkena virus seperti itu. Demikian kerohanian kita hari ini, kita juga harus jaga, harus filter. Ya, jangan sampai virus dosa itu masuk. Dan disinilah kita harus jaga hati kita. Ya, menjaga hati. Dan yang ketiga teman-teman, untuk kita menjaga kesehatan rohani kita, selain kita menjaga hati, tadi yang pertama. Yang kedua apa sih? Nah ini yang mungkin udah banget, saya bilang kalau barang itu rare gitu ya. Rare item itu berarti kan udah jarang banget gitu ya, langka seperti itu ya. Ini hal yang menurut saya sangat jarang sekarang diungkapkan, diperdengarkan. Kenapa? Saya sedikit sampaikan ada satu dari gembala senior kita Pak Fengki. Itu dia mendapatkan satu penglihatan seperti itu teman-teman. Banyak hari ini gereja itu bukan lagi dipimpin dengan Alkitab. Dalam penggambaran mimpi itu hari ini banyak hamba Tuhan maupun gereja. Mereka memakai di dalam mimpi itu satu buah buku. Dan buku itu berwarna merah. Ya, berwarna merah. Nah buku itu dipakai sekarang banyak oleh hamba Tuhan, banyak gereja. Hanya untuk memotivasi jemaatnya. Celakalah teman-teman kalau hari ini kita di gereja hanya diberikan makanan yang enak. Enak didengar oleh telinga kita. Berbahaya teman-teman. Karena hari ini sadarkah kita hari ini sedang menuju hari-harinya Tuhan. Penghujung dunia ini.
Oleh karena itu, apa sih yang hari ini saya mau perdengarkan untuk menjaga kerohanian kita, menjaga kesehatan rohani kita? Kita buka dulu di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Boleh kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang pertama, adakah kedamaian dalam diri kita? Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita. Seringkali kata damai ini hilang atau hanya berlaku ketika mau Natal. Kita melihat teman kita, statusnya dia, apa yang dia lakukan, apa yang berikan. Sehingga gak ada lagi damai yang tulus, yang sejati ini gak ada. Semua orang mereka-reka dengan syarat. Sehingga kasih itu semakin dingin hari ini. Dan yang kedua dikatakan tadi apa? Kejarlah kekudusan. Ada 4 hal yang bisa Tuhan berikan secara instan. Apa itu? Kesembuhan tadi, mujizat, berkat. Apa yang kau mau itu bisa Tuhan berikan secara instan. Tapi bicara kekudusan, firman Tuhan mengingatkan kejar. Itu sesuatu yang harus kita usahakan. Tidak bisa Tuhan berikan secara instan, teman-teman. Ini harus kita sama-sama usahakan, kejar. Apa sih maksudnya kekudusan itu? Apa sih standarnya bagi anak muda kekudusan itu? Jangan sampai hari ini kita hanya ingin menerima hal yang enak. Oh, saya hari ini datang ke gereja dimotivasi, ayo semangat. Ya. Oh, ikut Tuhan. Ya, ke gereja sekarang kan bisa online, ya. Ya, sekarang mungkin banyak sekali anak-anak muda kan terkontaminasi pikiran dan hatinya. Oleh apa? Oleh hal-hal yang tersebar sekarang dalam dunia sosial media, teman-teman. Entah itu bicara kesuksesan, kekayaan, ya, gaya hidup. Makanya di minggu depan kan ada teman-teman tadi temanya apa? Jaksel and Beyond ya kalau nggak salah ya. Itu bukan mau kita membahas, mengupas teman-teman ya. Bukan tentang kehidupan anak-anak Jaksel, sorry ya. Kita di sini anak-anak barat ya, soalnya Jakarta Barat gitu ya. Enggak juga, bukan gitu teman-teman ya. Bukan teman-teman, tapi kita pengen bahas secara spesifik. Ingat gak sih firman Tuhan mengingatkan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, hari ini kita mau terus diingatkan untuk menjaga kesehatan rohani kita. Mengejar kekudusan, sebab itu tidak bisa diberikan Tuhan dengan instan. Kita yang harus mengusahakannya. Lewat apa hari ini engkau mendengarkan firman ini? Sakit, aduh firmannya terlalu keras. Tapi ini standar yang Tuhan mau, teman-teman. Sebab apa dampaknya? Tidak seorang pun akan melihat Tuhan kalau tidak ada kekudusan. Buat apa engkau punya harta yang kau minta, berkat yang kau minta, karir yang kau minta, tapi engkau tidak bisa melihat Tuhan, engkau akan binasa. Sia-sia, teman-teman. Sehingga syarat untuk melihat Tuhan, hati yang murni tadi. Jaga hatimu, jaga kerohanianmu yang tetap tulus. Dan hari ini juga teman-teman sadari, hidup kita mungkin telah jauh dari yang namanya kekudusan. Wah, ini jangan pura-pura nggak tahu nih, apa sih maksudnya kudus gitu ya. Udah bener-bener rare nih, nggak tahu nih saya ini. Nih ya saya juga orang yang ini teman-teman ya, cukup lihat perkembangan anak-anak muda sekarang gitu ya. Sosial media ya. Kita bahas deh satu topik gitu ya. Untuk teman-teman juga lebih lagi, yuk kalau bisa kita tinggalkan. Saya balik lagi, saya nggak mau berpatokan menggenapi visi yang
sudah didapatkan hamba Tuhan, gembala senior kita tadi. Gak mau memberikan hanya kepada jemaat itu motivasi. Tapi kita harus kembali kepada firman yang benar teman-teman. Firman yang benar salah satunya yaitu tadi membahas tentang kekudusan. Anak-anak muda hari ini, hello ya. Hati-hati kalau hari ini mungkin sudah punya pasangan ya. Bisa pergi liburan bareng ya. Ingat standarnya teman-teman, ingat etikanya ya. Jangan sampai kita terkecoh hari ini ya. Jangan sampai hari ini kita menghalalkan ibaratnya. Jangan sampai hari ini kita gak apa-apa lah. Sekarang kan gak apa-apa, di TikTok bilangnya staycation. Dibilangnya healing ya. Hati-hati. Tapi harus kembali lagi teman-teman. Esensi daripada kekudusan itu apa? Membangun hubungan sejak dari awal. Dengan standarnya kekudusan. Gak main-main teman-teman ya. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman memegang standar ini dari Tuhan, bukan dari gereja, bukan dari saya. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan juga tercurah buat hubungan saudara. Tercurah buat pergaulan saudara. Tercurah untuk karir saudara. Tercurah juga untuk keluarga saudara. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi 3 hal yang hari ini saya bahas. Untuk kita concern juga terhadap kesehatan kerohanian kita. Sudah tahu kita teman-teman bahwa tubuh ini bukan hanya bisa sakit secara jasmani, tapi juga secara rohani. Lalu yang berikutnya, jangan sampai kerohanian kita ini sakit. Karena dampaknya bukan hanya untuk kerohanian tapi jasmani kita juga. Oleh karena itu jaga hati. Firman Tuhan mengingatkan sekali lagi Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, bukan ikuti hatimu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengikuti hati kita, isi hati kita. Jagalah hatimu. Yang kedua adalah bicara tentang kekudusan teman-teman. Saya undang pelayan musik, maju ke depan. Mengejar kekudusan sebab Allah itu kudus teman-teman, sekali lagi. Dan kita diingatkan, di setiap awal bulan ada perjamuan menerima tubuh dan darah Yesus teman-teman. Oleh karena itu saya undang semuanya untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus sebagai lambang hidup kita. Hidup kita semua gak layak teman-teman. Saya pun sampai hari ini terus berusaha mengejar kekudusan. Tapi hari-hari ini yuk sama-sama merendahkan di bawah kaki Tuhan yang kuat. Kita mau sama-sama sebelum kita menerima anggur perjamuan ini, minta ampun kepada Tuhan. Yang pertama, jangan lagi ada ketakutan dalam hidupmu. Jangan lagi ada keegoisan dalam hidupmu. Biarlah firman yang engkau terima hari ini menggantikan ketakutan itu. Engkau menjadi pribadi yang rendah hati, yang bermurah hati, yang mau mengasihi sesamamu. Tidak ada lagi ketakutan, sebab kita punya Tuhan Allah yang besar. Dia lebih besar daripada ketakutan itu. Jangan biarkan ketakutan itu lebih besar menghimpit imanmu. Dan yang kedua, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Ini satu perintah, bukan pilihan. Ini bukan motivasi, tapi satu standar yang Tuhan berikan kepada hai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah.
Dan kami percaya supaya setiap manusia dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja yang engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Lu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari jemaat Tuhan, dekapkan kedua tangan kita di dada. Sebab menerima berkat itu mudah dan pasti. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia naik untuk membangkit di hari yang ketiga, sehingga kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran, kekudusan, dan serta menjadikan kita menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.